Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran matematika kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mengubah pecahan. Nah, sebelum kita belajar cara mengubah pecahan, maka yang harus kita ingat dulu di sini bahwa untuk pecahan itu terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya adalah ada yang namanya pecahan biasa, kemudian ada yang namanya pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian ada persen atau per 100, dan juga ada per mil atau per 1000. Nah, jadi pada hari ini nanti kita akan mencoba belajar bagaimana sih cara mengubah pecahan dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, jadi di sini dulu, yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya adalah di sini 1/2. Jadi ini bisa dibaca setengah, 1/2 atau 1/2. Kemudian pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu dia terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi dia disebut sebagai pecahan campuran. Jadi di sini ada 4, 2/3. Jadi 4-nya ini dia sebagai bilangan bulat dan 2/3-nya ini dia sebagai pecahan. Nah, karena ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan, maka dia disebut sebagai pecahan campuran. Jadi tadi cara membacanya adalah 4, 2/3. Yang selanjutnya, jenis yang ketiga adalah pecahan desimal. Contohnya di sini ada 0,75. Nah, jadi untuk pecahan desimal ini tandanya dia ada memiliki tanda koma. Dan cara membacanya, jika dia berada di belakang koma, maka membacanya bukan 75, bukan, tapi disebutkan 1/1 angkanya. Jadi, cara membacanya adalah 2,0. Maksud Ibu, cara membacanya adalah 0,75. Jadi cara membacanya itu disebutkan 1/1 angkanya, 0,75, bukan 0,75. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya jenis pecahan yang keempat adalah persen atau per 100. Contohnya di sini 20%. Jadi ini adalah lambang dari persen. Selanjutnya ada per mil atau per 1000. Contohnya di sini adalah 345 per mil. Jadi kalau misalkan pada persen, tandanya seperti ini ya lambangnya. Kalau per mil ada lebihan 1 bulatan di sini. Nah, jadi harus bisa membedakan yang mana yang persen, yang mana per mil. Jadi tadi kalau persen ini tandanya, kalau per mil dia seperti ini, ada 1 lagi di ujungnya. Oke, bisa diingat dan dipahami ya untuk jenis-jenis pecahan. Nah, baru setelah ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengubah pecahan dari pecahan yang pertama ke pecahan yang kedua dan seterusnya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya di sini adalah ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Yang A ada 9/2 dan yang B 26/7. Jadi di sini ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Cara yang pertama dulu. Yang A 9/2. 9-nya ini kita jabarkan supaya nanti dia habis dibagi 2. Nah, 9 itu dia sama dengan 8 ditambah 1. 8 tambah 1 sama dengan 9 ya. Jadi kita jabarkan seperti ini. Jadi 8 tambah 1/2 sama dengan 8/2 ditambah 1/2. 8/2 itu sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan
4. Nah, 1/2 tidak habis dibagi ya, jadi tetap dituliskan 1/2. Jadi 8/2 itu sama dengan 4. 1/2-nya yang ini karena tidak habis dibagi, maka tetap kita tuliskan aja, nggak dirubah. Jadinya 8/2 ditambah 1/2 sama dengan 4 ditambah 1/2 sama dengan 4 1/2. Nah, jadi yang tadinya dia berupa pecahan biasa sekarang berubah menjadi pecahan campuran. Selanjutnya yang B, 26/7. Maka agar dia berubah menjadi pecahan campuran, 26-nya ini kita jabarkan kembali supaya bisa dibagi 7. Jadi kita jabarkan menjadi 2 bilangan, di mana satu bilangannya itu harus bisa dibagi dengan penyebutnya. Jadi sekarang 26 dibagi 7 atau 26/7 kita jabarkan menjadi 21 ditambah 5. 21 ditambah 5 sama dengan 26, sama aja ya. Jadinya 21 ditambah 5/7 sama dengan 21/7 ditambah 5/7. 21 dibagi 7 sama dengan 3 ya, jadinya 3 tambah 5/7. Jadi syaratnya tadi untuk menjabarkan salah satu dari 2 bilangan ini dia harus bisa dibagi dengan si penyebut, sama dengan yang ini tadi ya. Nah, dia harus ada yang bisa dibagi dengan penyebutnya. Jadi 3, kembali lagi kita ke sini. 3 ditambah 5/7 sama dengan 3 5/7. Bisa dipahami ya untuk cara pertama. Nah, selanjutnya cara kedua. Cara kedua ini kita menggunakan cara bersusun. Jadi 9 dibagi 2, yang mendekati berarti berapa? 9 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Jadinya 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Jadinya 9 dikurang 8 sama dengan 1. 1 bisa nggak dibagi 2 lagi? Nggak bisa ya. Jadi 1 ini dia merupakan sisa. Nah, jadi sisanya ini kita tuliskan sebagai pecahannya. Jadinya, nah, sisanya ini dia sebagai pembilang, kemudian penyebutnya ini diperoleh dari pembaginya. Nah, jadi 9 dibagi 2 itu sama dengan 4, sisa 1. Satunya ini dia sebagai pembilang, kemudian pembaginya ini dia nanti sebagai penyebut. Kita lanjutkan dulu ke contoh yang B. Nah, yang B tadi 26/7 berarti 26 dibagi 7. 26 dibagi 7 yang mendekati berarti dibagi 3 ya. Jadinya 3 dikali 7 sama dengan 21. 26 dikurang 21 sisa 5. 5 nggak bisa dibagi 7, berarti ini kita tuliskan sebagai pecahannya. 5 dia sebagai pembilang dan 7-nya dia sebagai penyebut. Nah, jadi ya. Nah, ini yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi ini hasilnya tadi. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi ini kebalikan dari yang pertama. Jadi di sini contohnya, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya di sini, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama di situ ada 4 1/2, yang B 3 5/7. Maka caranya perhatikan di sini yang ini
kita kalikan. Jadi si penyebut kita kalikan dengan bilangan asli. Kemudian bilangan aslinya kita jumlahkan dengan pembilang. Ini tandanya, perhatikan ya. Jadi dari bawah ke atas dikali, atas ke samping dia ditambah. Jadinya di sini 2 dikali 4 ditambah 1/2. 2-nya ini dari yang ini ya. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1/2. 8 tambah 1 sama dengan 9/2. Selanjutnya yang B, 3, 5/7. Caranya sama, yang ini kita kalikan. Jadi 7 dikali 3, kemudian 3-nya ditambah 5. Nah, jadinya 7 dikali 3 ditambah 5/7 sama dengan 21 ditambah 5/7 sama dengan 26/7. Jadi untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ingat rumusnya dikali kemudian ditambah. Untuk bilangan yang ini tetap ya penyebutnya. Jadi kalau di sini 2, di sininya 2. Kalau di sini 7 berarti di sininya 7. Oke, selanjutnya yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, contohnya di sini, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal kemarin dia adalah pecahan yang memiliki koma ya. Jadinya di sini contohnya 9/2. Kemudian yang B-nya 5/8. Ini nanti akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, cara pertama, ubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi diubah menjadi penyebutnya itu menjadi bilangan kelipatan 10 ya. Nah, jadi di sini 9/2, maka di sini penyebutnya adalah 2. 2 ini kita ubah menjadi 10. Berarti 2-nya ini harus kita kalikan 5. Nah, jadi karena si 2 dikali 5, maka si 9-nya juga harus dikali 5. Jadi kalau misalkan penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Jadinya 9 dikali 5 sama dengan 45, kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jadi di sini diperolehlah 45/10. Ini sama dengan 45. Ini perhatikan ya. Ini 45/10. 10 ini nolnya ada berapa? Ada 1. Maka kita taruh angka komanya, kita hitung dari belakang ya, 1 angka dari belakang. Jadi 1 berarti posisi komanya di sini ya, di antara 4 dan 5 nih. Karena nolnya 1 tadi yang 10 ini kan nolnya 1, maka kita hitung dari belakang 1 terus kasih tanda koma. Nah, supaya lebih paham coba perhatikan lagi yang untuk contoh yang B, 5/8. Nah, 5/8 ini bisa nggak kita ubah menjadi 8-nya menjadi 10? Nggak bisa ya. Dia harus berupa, ini perkaliannya harus bilangan bulat. Jadi 8 nggak bisa dirubah menjadi 10. Sekarang kita coba dia menjadi 100. Nggak bisa juga, maka kita ubah dia menjadi 1000. Jadi 8 dikali 125, hasilnya 1000. Karena si penyebut dikali 125, maka si pembilang juga harus dikali 125. Jadi harus sama ya, atas bawah. Kalau tadi di sini dia dikali 5, maka yang ini dia dikali 125. Jadi si penyebutnya ini, penyebut yang ini, dia harus kita ubah menjadi 10. Kalau nggak bisa 10, kita ubah menjadi 100. Kalau nggak bisa juga menjadi 100, kita ubah menjadi 1000 dan seterusnya. Jadi kalau nggak bisa 1000 berarti 10.000. Bisa dipahami ya. Nah, jadi ini tadi kita peroleh hasil ya. 5 dikali 125 itu sama dengan 625 per 1000. Nah, untuk mengubah pecahan desimal kita tuliskan dulu si 625-nya. Nah, ini kita lihat ya kenapa di sini ada 0 nanti dari sini.
ini kan dia 3 angka ya, ada 3 nol. Jadi 1000 ini dia terdiri dari 3 nol. Jadi kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Maka kita kasih koma di depannya. Nah, seperti itu. Karena kan tadi ini dia cuma 625 itu cuma terdiri dari 3 angka, maka yang di depannya ini kita kasih 0 biar dia menjadi desimal, jadinya 0,625. Nah, jadi yang ini tadi kan dia awalnya adalah 45. 45 ini per 10 itu nolnya cuma 1, jadi kita hitung dari belakang 1, maka komanya di sini. Sedangkan yang ini tadi dia per 1000 itu nolnya 3, jadi kita hitung 3 angka lagi juga dari belakang 1, 2, 3, maka di sini posisi komanya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya untuk cara kedua itu dengan cara langsung dibagi. Jadi yang pertama 9 per 2, maka 9 dibagi 2 berarti yang mendekati berarti 4 ya, jadinya 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian kita kurangkan 9 dikurang 8 sama dengan 1. Nah, sekarang 1 ini bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya. Jadi satunya ini kita tambahkan 0, kemudian untuk hasil kita tambahkan koma. Nah, sekarang 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya, jadinya 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 4,5. Selanjutnya yang B, 5 per 8, maka 5 dibagi 8. Karena tidak bisa ya, 5 tidak bisa dibagi 8, maka kita tambahkan 0 5-nya. Karena di sini kita tambah 0, maka untuk jawaban kita tambahkan koma ya, jadinya 0, karena belum ada angka jadi kita tambahkan 0, Nah, sekarang 50 dibagi 8, yang mendekati berarti dia dibagi berapa? Bagi 6 ya. Jadinya 8 dikali 6 itu sama dengan 48. Nah, sekarang 50 dikurang 48 sama dengan 2. 2 bisa nggak dibagi 8? Enggak ya, jadi kita tambahkan lagi 0. Nah, ini cukup satu kali aja menambahkan koma. Jadi walaupun kita berkali-kali menambahkan 0 di sini, cukup satu kali aja kita menambahkan koma di jawaban. Sekarang 20 dibagi 8 yang mendekati berarti 2. Jadinya 8 dikali 2 itu sama dengan 16. 20 dikurang 16 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya ini dia harus sampai 0 ya. Nah, ini kan masih 4. Jadi kita tambahkan lagi 0 di sini. Jadinya 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jadinya 8 dikali 5 sama dengan 40. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Nah, jadi dapatlah hasilnya 0,625. Jadi ingat ya, kalau dia berupa pecahan desimal, menyebutkannya yang di belakang koma itu dibaca 1/1 angkanya. Jadi 0,625, bukan 6,625, enggak gitu ya. Jadi 0,625. Sampai di sini bisa dipahami untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita lanjutkan yang keempat, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini kebalikan dari yang tadi. Contoh, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Contohnya ada 0,016 dan yang B 5,25. Yang pertama dulu 0,016. Ini kita ubah dia menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, ini kita tuliskan dulu 0,016 ini tanpa tanda koma. Nah, kemudian per ini kita lihat dia ada berapa angka di sini di belakang koma. Ya, 1, 2, kemudian 3.
jadi dia ada 3 angka di belakang koma, maka ini per 1000 ya, karena dia 3 angka di belakang koma, maka ini kita ubah dia menjadi bilangan kelipatan 10. Karena 3 angka di belakang koma berarti nolnya juga harus 3, 1, 2, 3. Jadinya 0,016 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini kita hilangkan tanda komanya menjadi seperti ini. Kemudian per, hitung ininya ada berapa angka di belakang koma. Karena ada 3 angka, maka di sini nolnya juga 3, berarti dia per 1000. Nah, sekarang perhatikan 0 di depan angka 16 ini, dia sebenarnya tidak berfungsi ya. Jadi bisa kita hilangkan aja 02 yang di depan karena dia tidak ada nilainya. Jadinya sisa 16 per 1000. Nah, kemudian 16 per 1000 ini kita cari EPB-nya, kemudian kita bagi ya. Jadinya 16 per 1000 ini sama-sama dibagi 8. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Jadi 0,016 itu sama dengan 2 per 125. Selanjutnya contoh yang B, 5,25. Ini sama caranya seperti yang A tadi, kita ubah dia menjadi pecahan biasa ya. Kita tuliskan dulu dengan cara menghilangkan tanda koma menjadi 525 menjadi 525 per. Nah, ini kita hitung ada berapa angka di belakang koma. 1, 2. 2 angka di belakang koma, maka yang ini nolnya juga 2. 1, 2. Nah, jelas ya perbedaannya. Kalau contoh yang pertama tadi dia 3 angka di belakang koma, maka di sini juga 3 nol. Jadinya 1, 2, 3. Jadinya dia per 1000. Kalau yang B, dia cuma 2 angka di belakang koma, makanya dia per 100. Nah, selanjutnya sama caranya kita cari EPB dari 525 per 100. Kan kita sudah belajar ya cara mencari EPB. Nah, maka diperolehlah hasilnya 25. Jadinya 525 dibagi 25 per 100 dibagi 25. Nah, jadilah di sini 21 per 4. Nah, ini karena lebih besar pembilang daripada penyebut, maka ini bisa kita ubah dia menjadi pecahan campuran. Maka diperolehlah 5, 1 per 4. Ini juga sudah kita pelajari tadi ya. Jadinya 21 per 4 itu sama dengan 5, 1 per 4. Nah, jadi ini pecahan yang paling sederhana. Jadi, jika dia si pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka dia tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Tapi, kalau dia dalam bentuk seperti ini ya, kalau dia lebih besar pembilang daripada penyebut, maka dia bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen atau per mil. Contohnya adalah ubahlah pecahan 6 per 25 ke dalam bentuk persen dan per mil. Cara yang pertama, kita ubah penyebutnya menjadi bilangan 100 jika dia persen atau 1000 jika dia per mil. Nah, contohnya di sini untuk persen dulu. 6 per 25, 25-nya ini kita ubah menjadi 100 karena kita ingin menghitung persen. Berarti 25 dikali 4. Bawah dikali 4, maka atas juga harus dikali 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Per 25 dikali 4 sama dengan 100. 24 per 100 itu sama dengan 24%. Selanjutnya per mil. Per mil tadi kita harus mengubah penyebutnya menjadi 1000. Jadi 25-nya ini harus kita ubah menjadi 1000, berarti dia dikali 40. 25 dikali 40 sama dengan 1000. 6 dikali 40 sama dengan 240. 240 per 1000 itu sama dengan 240 per
mil. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ada cara yang kedua dengan cara langsung dikalikan 100% atau dikali 1000%, atau dikali 1000 per mil. Contohnya di sini 6/25 langsung aja kita kalikan 100% karena kita ingin mengubah ke dalam bentuk persen. 6 dikali 100 sama dengan 600/25%. 600 dibagi 25 sama dengan 24%. Kemudian per mil berarti kita kali 1000 per mil. 6 dikali 1000 sama dengan 6000/25. 6000 dibagi 25 sama dengan 240 per mil. Nah, selanjutnya yang keenam, mengubah persen atau per mil menjadi pecahan biasa. Contoh, ubahlah bentuk persen dan per mil berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama ada 24%, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Kita tahu kalau persen itu berarti dia per 100, jadinya 24/100. Tinggal kita cari EPB-nya. Jadi sama-sama kita bagi 4, maka 24 dibagi 4 sama dengan 6, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi 24% itu sama dengan 6/25. Selanjutnya yang B, 240 per mil. 240 per mil ini sama dengan 240/1000 karena dia per mil maka per 1000. Nah, sekarang sama kita bagi dengan EPB-nya, berarti dibagi di sini dibagi 40 ya, bukan 400. Aduh, maaf ini. Jadi dibagi 40. 240 dibagi 40 sama dengan 6. 1000 dibagi 40 sama dengan 25, jadinya 6/25. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk bagaimana cara mengubah pecahan. Semoga bisa kalian pahami. Jika masih ada hal-hal yang belum jelas atau belum bisa kalian pahami, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.